Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki sesi HOTK kedua di tahun ini. Mari kita masih memulai tahun ini di awal tahun dengan semangat, dengan iman yang baru, dan sebentar lagi kita akan menaikkan pujian, biar itu menjadi doa kita untuk Tuhan terus membuka hati kita. Open the eyes of our hearts untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dan yang akan memberikan kita breakthrough yang baru di tahun ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of
Oke, sebelum lanjut ke sesi pengajaran hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita nyanyi, saya pengen share message yang kemarin saya sampaikan ke anak-anak saya dan Ruth sampaikan ke anak-anak HOTK Essentials. Menghadapi tahun 2021 ini dengan apapun yang akan terjadi, baik itu baik maupun itu buruk, satu hal yang harus kita tanamkan di hati kita adalah kita tidak boleh kehilangan pengharapan. We must never lose our hope. Ya, we must never lose our hope. Karena kita berkata hope is the anchor to our soul. Jiwa kita tuh punya jangkar, punya sauh yang kuat di dalam pengharapan kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan karena yang kita meletakkan pengharapan kita kepada sesuatu yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kalau kita meletakkan pengharapan kita pada sesuatu yang disediakan oleh manusia, pada seseorang, pada suatu pekerjaan, pada karir, pada keuangan, pada kesehatan, pada hobi kita, tahun 2020 kemarin membuktikan bahwa semua itu bisa hilang dengan sekejap. Ya, dan saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, membuat kita selalu ingat bahwa saat kita meletakkan pengharapan kita pada yang apapun itu, siapapun itu selain Tuhan, maka dengan mudahnya itu bisa hancur dan kita bisa kehilangan pengharapan kita dan kita bisa menyerah menghadapi kehidupan ini, dan iblis dengan mudah bisa menguasai hidup kita dengan kepahitan, dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Tapi saat kita meletakkan pengharapan kita pada Tuhan, satu-satunya pada Tuhan dan bukan pada yang lain, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kita. Amen. Dan kita tidak pernah kecewa kalau kita meletakkan itu pada Tuhan, karena tadi yang saya bilang Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan itu kekal. Tapi yang paling penting adalah kebenaran bahwa, fakta bahwa Tuhan kita itu sangat sayang sama kita. Dan saya pengen kita sama-sama setuju akan kebenaran ini, karena kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Dan saat kita sungguh-sungguh mengetahui kebenaran bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita, maka apapun yang terjadi, kita tahu bahwa itu pasti Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita karena Dia sayang sama kita, karena pasti itu terbaik buat hidup kita, karena rencananya pasti paling indah. Even though kita mungkin gak paham, tapi karena kasihnya begitu besar, karena sayangnya itu begitu besar, maka Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang endingnya tuh mencelakakan kita itu bisa terjadi buat hidup kita. Nah, kalau kita sudah mengakses kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah capek untuk mencari hadiratnya. Kita tidak akan pernah capek untuk mengejar hadiratnya. Karena in His presence, troubles vanish, hearts are mended. So, saya mau ajak kita semua masuk ke tahta sucinya malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita sungguh untuk mendengar firman-Nya. Saya mau ajak kita something yang different. Mungkin kita memulai dengan, saya mau persilahkan teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menyembah Tuhan sendiri-sendiri di rumah, di mobil, dimanapun Anda berada sekarang. Just worship God from your heart. Tell Him that you love Him. Tell Him that you miss His presence. Tell Him that He is everything to you. Amen.
tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam sesi PA kita. Dan malam hari ini ada satu judul yang mungkin banyak dinantikan oleh banyak orang. Kapan Tuhan bisa menolongku? Mungkin ini pertanyaan kita semua ya di hari-hari yang seperti ini. Tetapi baiklah, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita mau satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih kalau kami masih boleh ada hidup di dunia ini sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk semua kesehatan, untuk semua berkat, semua kecukupan, semua pemeliharaan dan proteksi-Mu yang begitu sempurna untuk kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini adalah anugerah-Mu. Kalau sampai dengan malam hari ini kami masih boleh ada di dunia ini. Biar kami boleh mengerti dan tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau hidup buat Engkau dan kami mau hidup untuk memberikan buah-buah kebenaran dan membawa banyak jiwa kepada kerajaan-Mu. Biar itu yang selalu ada di dalam hati kami dan biar itu juga Tuhan yang setiap kali kami mengikuti PA ini ada di dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Engkau, ingin mengerti Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau yang bekerja dengan kuat di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, gemburkan tanah hati kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia tetapi tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang ingin sungguh-sungguh menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami menerima yang kami doakan. Mari kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya,
sebelum kita ada beberapa pengumuman yang saya ingin taruh di depan supaya Anda semua masih segar gitu ya dan semuanya bisa ikut mendengar. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu dan saudara semua yang sudah subscribe YouTube HOTK ini ya, channel HOTK yang setiap Jumat Anda saksikan ini. Tetapi bagi yang belum, saya mengingatkan jangan lupa Anda mensubscribe, like dan share juga serta bunyikan loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan notifikasi dari HOTK dan saya percaya subscribe Anda sangat menyemangati saya pastinya ya. Walaupun setiap Jumat tidak berketemu dengan benar-benar fisik Anda semuanya, tetapi ketika Anda subscribe, ketika Anda like, apalagi share, pastinya itu membesarkan hati saya untuk terus berkhotbah, untuk terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan buat Anda semua yang suka mendengarkan Spotify, kita juga sekarang sudah ada di Spotify, jadi jangan lupa untuk follow Spotify HOTK Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu dan saudara semuanya. Nah, ada beberapa orang yang bertanya, Bu, kenapa kok tahun ini di HOTK ada misalnya tahun lalu kan HOTK saya menyampaikan di awal Januari 2020 tahun yang lalu ya, saya menyampaikan bahwa yang Tuhan taruh di hati saya adalah this is the year of preparation. Anda semua pasti ingat ya. Lalu ada beberapa ibu yang berkata kepada saya, oh ya Bu, ada hamba Tuhan yang lain atau siapa gitu ya, yang juga berkata this is the year of preparation seperti itu. Tapi tahun ini sepertinya hanya HOTK gitu yang mengatakan this is the year of encountering with God. Sedangkan ada yang lain yang mungkin this is the year of blessing, this is the year of apa macam-macam ya yang lain-lain. Kenapa bisa begitu Bu? Mana yang benar, mana yang salah gitu ya, ada yang bertanya seperti itu. Saya mau berkata tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Maksudnya tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Bahwa oh yang benar tuh pasti yang ini. Karena begini, Tuhan kita pastinya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan setiap gereja, setiap ministry itu pasti punya visi masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya seringkali bisa diberikan sesuatu yang sama, bisa diberikan sesuatu yang berbeda. Tetapi saya sangat percaya bahwa untuk HOTK Ministry, this is the year of encountering with God, itu persis sesuai dengan apa yang menjadi visi dari HOTK Ministry. Ya, pastinya demikian. Sedangkan yang lain bukan berarti salah gitu ya. Yang bukan this is the year of encountering with God. Karena kita akan saling melengkapi satu sama lain. Itulah namanya sesama tubuh Kristus, gerejanya di muka bumi ini ya. Nah, lalu juga saya ingin mengumumkan bahwa ingat kemarin saya bilang ya bahwa tanggal 3 Februari untuk para wanita khususnya kita akan ada PA Women. Nah, PA Women kali ini kita mengambil judul sampai kapan menanti janji Tuhan. Ya, biasanya nih ibu-ibu suka tanya sama saya seperti itu. Ya, bapak-bapak mungkin juga punya pertanyaan tapi nggak sempat tanya sama saya. Ya, kalau ibu-ibu ada WA dengan saya sehingga bertanya. Nah, kita akan bahas itu khusus untuk para wanita di PA Women kita yang pertama di tahun ini, yaitu di bulan Februari tanggal 3. Nah, silahkan Anda semua yang ingin join gitu, karena ini bentuknya Zoom ya, bukan seperti ini. Jadi bukan YouTube begini tetapi Zoom gitu ya. Nanti ada Q&A, ada tanya jawab juga di dalam Zoom itu karena bisa langsung ngomong sama saya kan ya seperti itu. Sehingga diperlukan untuk mengisi Google Form. Nah ini di layar ada Google Form, Anda bisa scan. Kalau tidak bisa di-scan bisa ada linknya yang di bawah itu. Ya, jadi Anda bisa ketik-ketik itu contoh lalu diketik nanti ada linknya dan silakan mendaftar. Karena yang akan mendapatkan link Zoom kita hanya yang mendaftar. Kita tidak akan umumkan link Zoom-nya itu di YouTube ini. Ya, hanya yang Anda mendaftar, nanti kan Anda memasukkan nama, selain itu memasukkan nomor WA. Ya, kita nggak ada tanggal lahir dan sebagainya karena kita nggak mau siapin hadiah ulang tahun. Enggak ya gitu. Jadi hanya nama dan nomor WA saja untuk kita panitia tahu untuk bisa Anda dikirimin begitu. Ya, dikirimin link dari Zoom. Jadi jangan sampai tidak scan atau
masukkan itu ya linknya. Dan nanti akhirnya Anda bilang kok saya nggak tahu gitu ya. Kita udah umumkan nih dari awal sekali, kita akan terus umumkan di setiap sesi Jumat sampai dengan nanti sebelum tanggal 3 Februari pagi hari jam 9 pagi ya untuk para wanita. Untuk para wanita saja ya. Oke, saya rasa itu ya pengumumannya. Kita masuk kepada pembahasan kita. Ya, ingat kemarin kan di terakhir saya ada pertanyaan tambahan gitu ya. Kalau pertanyaan yang 4 poin itu atau 5 poin itu kan untuk Anda renungkan, untuk refleksi diri ya. Tetapi yang satu pertanyaan saya bilang tolong kalau Anda mau ikut menjawabnya dijawab di komen gitu ya. Jangan dijawab di live chat karena kalau live chat selesai dari streaming hilang gitu ya. Yang tinggal hanya yang dari adminnya HOTK. Nah, jadi kalau yang Anda menulis di live chat, jujur saya mungkin nggak sempat baca gitu ya. Tetapi yang ditulis di komen ada beberapa ini yang saya yang mengirimkan dan saya membacanya begitu. Pertanyaannya, apakah Yudas Iskariot itu mengalami encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya? Ada beberapa ini yang menjawab, ada yang bernama Hizkia Adetama menjawab, menurut saya Yudas Iskariot tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi tidak menuliskan alasannya. Lalu ada Sulamsi Wijaya menulis, Yudas menurut saya orang yang egois. Ini kayaknya udah jengkel banget nih sama Yudas ya kan gitu. Sampai enggak menjawab ketemu atau enggak, pokoknya dia bilang Yudas menurut saya orang yang egois. Mementingkan diri sendiri dan lupa pada yang lain karena materi gitu ya menjawabnya. Lalu ada lagi, ada Ibu Tintin Salim. Menurut saya Yudas berjumpa dengan Yesus sebatas fisik saja, tidak berjumpa dengan hatinya, maksudnya hatinya Tuhan ya. Sehingga Yudas tidak memahami Tuhan Yesus dan hidupnya tidak berubah. Keren ya, ini jawabannya keren ya. Lalu ada ibu lagi ini. Ibu-ibu nih bapak-bapaknya nggak pada jawab nih ya. Ibu Julia Irawati menjawab, menurut saya meskipun Yudas Iskariot murid Yesus tetapi dia tidak mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi. Karena dia menjual Yesus dan akhirnya bunuh diri begitu ya. Nah itu yang menjawab, yang ikut menjawab di komen ya. Yang menjawab di live chat saya mohon maaf karena mungkin tidak terbaca dan udah hilang gitu ya. Oke, betul bahwa baik yang tadi tidak menjawab cuman mengatakan egois, tapi saya percaya mesti jawabnya juga nggak ketemu gitu ya kalau menjawab. Tetapi betul Yudas Iskariot tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak mengalami encounter dengan Tuhan. Nah, tetapi mengapanya gitu ya, apa yang menyebabkan dia tidak encounter, supaya kita juga belajar, supaya kita nggak jadi kayak Yudas. Nanti kita akan mengerti di sambil jalan gitu ya, sambil saya masuk ke sesi yang hari ini ya. Oke, sesi hari ini seperti tadi saya berkata, topik kita adalah kapan Tuhan bisa menolongku ya. Nah sebelum kita tahu jawabannya Tuhan, kapan Tuhan bisa menolong kita semua, mari kita baca dulu kutipan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Ini adalah nyanyian ziarah dari Daud ya, dari Raja Daud. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau Anda selewat membaca ayat ini, yang pertama dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mungkin yang muncul dalam bayangan kita itu adalah seperti Anda duduk di, kalau di orang Jakarta mungkin di puncak gitu ya, kalau di luar negeri mungkin di Swiss, di Jepang, yang mungkin ada gunung-gunungnya yang cantik begitu. Saya dulu juga begitu. Tetapi ketika saya merenungkan ini lebih dalam, saya menangkap ada sesuatu yang Roh Tuhan bicara di hati saya. Gunung di sini bukanlah sesuatu yang indah. Ya, walaupun Daud berkata aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Yang dimaksud oleh Daud bukan gunung-gunung yang seperti pemandangan yang begitu indahnya, yang menenteramkan hati. Tidak. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya
selanjutnya Daud bertanya gitu ya. Bertanyanya apa? Dari manakah datang pertolonganku? Artinya Daud sedang menghadapi persoalan. Orang yang bertanya dari mana datang pertolonganku kan pasti orang yang sedang menghadapi persoalan. Ya, jadi gunung-gunung di sini adalah persoalan demi persoalan yang Daud hadapi. Kenapa saya berkata persoalan demi persoalan? Kenapa? Karena dikatakannya gunung-gunung, bukan satu gunung, bukan hanya satu persoalan. Dan bukan persoalan yang kecil. Kenapa? Karena gunung, bukan bukit, betul ya, tapi gunung. Nah, ketika saya merenungkan ini, pastinya perenungan kita mulai sampai kepada gunung-gunung persoalan itu apa saja. Ya banyak ya, sakit penyakit, hutang, kesepian, penolakan, dibenci, disingkirkan, disalah mengerti, belum lagi persoalan keluarga kita. Ya, persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan ipar, banyak banget ya. Dan sebagainya bisa dideretkan panjang. Lalu yang ajaib begini, Daud menyadari bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa ini? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, artinya Tuhan yang berkuasa atas segala yang di langit dan di bumi. Berarti dia juga berkuasa atas persoalan-persoalan kita. Ya, Tuhan yang berkuasa tersebut yang tidak akan membiarkan kaki Daud ini bergoyah. Ya, Daud tahu bahwa penjaganya tidak terlelap, tidak tertidur. Nah, saya rasa inilah yang perlu kita pahami di tahun ini. Mengapa demikian? Karena semua dari kita, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti akan menghadapi yang namanya persoalan. Ya bukan? Ya, kalau kita sudah meninggal sudah tidak menghadapi persoalan. Tapi selama masih hidup kita menghadapi persoalan. Dan itu secara umum selama kita masih hidup di dunia ini pasti masih ada persoalan yang harus Anda dan saya hadapi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 sejak Maret tahun lalu, ya Februari atau Maret tahun lalu, dan itu masih terus sampai sekarang, banyak muncul persoalan-persoalan baru, betul enggak? Karena ada beberapa usaha yang terpaksa ditutup, ada pekerja yang harus di PHK, banyak orang yang harus WFH, dan ada yang senang dengan WFH, tapi enggak kurang banyaknya juga yang jadi bermasalah dalam rumah tangganya justru karena suami istri WFH dan anak-anak juga harus sekolah online. Ya, yang dulunya hobi traveling nggak bisa seaman dan senyaman dulu lagi untuk memutuskan mau traveling kemana sekarang. Ya, dan juga banyak biro perjalanan sejujurnya belum bisa menjalankan usahanya lagi seperti semula bahkan sampai hari ini. Ya, yang akhirnya ini juga menciptakan persoalan-persoalan baru, bukan hanya buat pemilik usaha, melainkan juga persoalan bagi para karyawannya. Ya, dan semua ini masih kita rasakan dampaknya hingga di awal 2021 ini. Walaupun kita terus berdoa dan berharap semuanya segera beres, ya bukan. Namun ketika vaksin sudah didatangkan, lalu muncul lagi banyak keraguan ini itu, banyak hoax ini itu yang banyak dikirim via medsos. Yang semuanya itu membuat banyak dari kita merasa kok ini nggak kelar-kelar sih, persoalan demi persoalan kok nggak berhenti-berhenti. Ya, gunung-gunung persoalan yang harus saya hadapi ini kok seperti datang silih berganti. Memang si jahat itu tidak pernah suka melihat kita ini punya sukacita, punya damai sejahtera. Sehingga ya apapun yang dia bisa goncangkan akan dia goyang. Ya, jadi nggak usah heran kalau si jahat melakukan itu karena memang itu hobinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita bisa berkata seperti Daud dengan iman kita. Aku tahu pertolongan akan datang
dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Yesusku tidak tertidur. Siapa bilang amin? Tulis amin di komen Anda ya. Atau di live chat juga boleh ya. Nah, pertanyaannya, kapan Tuhan bisa menolong kita? Ya, kalau dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, kapan pertanyaannya? Ya, Tuhan bisa menolong kita. Loh, kok bisa menolong sih Bu Glory? Ya kan Tuhan itu maha kuasa. Pastilah Bu bisa menolong. Ibu kok pertanyaannya aneh? Ya, nah ini persoalannya. Dari pihak Tuhan, dia pasti ingin menolong. Pasti ingin menolong. Apalagi menolong anak-anaknya. Tapi seringkali sejujurnya, to be honest, tidak semua orang mengizinkan dirinya ditolong. Ya, mungkin ini hal baru untuk Anda. Ya, dan saat kita tidak mengizinkan Tuhan untuk menolong kita, ya, Tuhan tidak bisa menolong Anda dan saya. Kenapa demikian? Karena Dia adalah Tuhan yang harus konsekuen. Bahwa Dia sudah memberi Anda dan saya yang namanya apa? Free will, kehendak bebas. Ya. Nah, mungkin ketika mendengar ini ada dari kita yang belum terlalu bisa nangkap dan merasa begini. Kalau aku Bu, kalau saya Bu, nggak mungkin nggak mengizinkan Tuhan menolong saya. Karena aku butuh banget kok Bu, pertolongan dari Tuhan itu. Ya kan? Nah, itulah sebabnya kita ada di sesi ini untuk kita mengerti sungguhkah kita ini termasuk orang-orang yang bisa ditolong Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat agak panjang, makanya saya minta ditampilkannya di samping ya supaya nggak terputus-putus begitu. Ini adalah kisah tentang Sakeus. Kemarin kan kita cuman kutip dikit gitu ya, saya cuman sebutin dikit. Nah, ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kalau Anda di rumah ada Alkitab silahkan dibuka. Ya, saya membantu ditampilkan di layar, tapi kalau Anda mau buka ada lebih baik sehingga Anda bisa coret apa garis-garis ya. Nah, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, badan Sakeus ini pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ingat, bukan hanya kepada Sakeus, kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya coba melihat di versi yang lain dan saya suka versi The Passion. Gak kutip semuanya lagi, hanya ayat 1 sampai 3 saja. Mari kita coba lihat dari versi yang lain ya. In the city of Jericho, there lived a very wealthy man named Zacchaeus, who was the supervisor over all the tax collectors. As Jesus made his way through the city, Zacchaeus was eager to see Jesus. He kept trying to get a look at him, but the crowd around Jesus was massive. Zacchaeus was very short man. Bukan hanya very wealthy, tapi very short man. And couldn't see over the heads of the people.
ada poin-poin yang menarik di sini untuk saya kasih highlight ya. Yang pertama adalah a very wealthy man. Jadi bukan sekedar orang kaya. Kalau ada kata very artinya sangat kaya atau kalau bahasa Indonesia kaya raya ya. Lalu ada kata-kata eager to see. Bukan hanya eager to see itu sangat ingin, sangat kepengin gitu ya kan melihat. Lalu ada kata-kata keep trying atau keep trying. Terus berusaha. Artinya bukan hanya cuman sekali tapi berkali-kali. Ya, bukan hanya mencoba ya udah gitu tapi keep trying. Ya. Nah, ini menarik. Jadi kita bisa lihat Sakyus ini orang yang sangat kaya. Tetapi bukan orang yang terpandang. Kan Anda seringkali membaca cerita yang bunyinya dia orang yang kaya dan terpandang gitu. Atau kita membaca berita kan begitu ya. Tapi Sakyus orang yang sangat kaya tapi nggak terpandang. Kenapa begitu? Karena orang ini, Sakyus ini dianggap orang yang jahat, culas, dan gak benar gitulah gampangnya. Karena dia adalah apa? Supervisor dari tax collectors, ya kan? Kepala dari pemungut cukai. Pemungut cukai aja udah jahat menurut orang-orang ya. Kekayaannya ini didapat dengan cara-cara yang gak benar gitulah kalau pakai istilah kita sekarang ya. Orang yang seperti ini hidupnya kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Kaya sih. Tapi mungkin dia kesepian, ditolak orang, dinyinyirin orang ya. Malu pastinya juga sebetulnya ya. Kalau dia tahu dan orang juga tahu bahwa kekayaannya itu didapat dari meres orang gitu. Tapi ya gimana lagi? Selama ini ya memang itulah kan mata pencahariannya dari dulu. Namun saat dia Sakyus ini mendengar ada satu orang yang bernama Yesus. Yang pastinya reputasinya dalam nyembuhin orang, dalam membuat mukjizat sudah terdengar di mana-mana. Dan Sakyus juga pastinya dengar. Tapi juga menurut saya kekontroversialan dari Tuhan Yesus untuk menentang orang Farisi dan ahli Taurat, membongkar dosa mereka gitu ya kan. Pasti juga ikut didengar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kisah ini ternyata itu terjadi di tahun 33 Masehi. Jadi dekat-dekat dengan akhir hidup Yesus dan juga waktu Yesus itu mau pergi ke Yerusalem dan ini juga dekat dengan kematian Yesus. Jadi dekat di akhir hidupnya Yesus. Artinya pasti sudah tersebar cerita tentang Yesus itu. Jadi bukan kisah ini bukan di awal pelayanannya Yesus bukan, ya. Nah, ajaibnya Bapak Ibu Saudara, Anda coba renungkan ini. Bukan takut kalau nanti dosanya dibongkar oleh Yesus. Malahan Sakyus ini dikatakan eager to see Jesus. Betul ya? Tadi dikatakan eager to see Jesus. Dan bukan itu saja. Waktu ada alangan ya untuk kerinduannya melihat Yesus ini. Dikatakan Sakyus keep trying. Terus berusaha. Never give up. Sampai ini yang ajaib banget. Harus manjat pohon ara. Sekarang kalau Anda ke Israel, kami dulu yang ke Israel ditunjukin ya, ada ini pohon pohon aranya yang Sakyus. Gitu katanya ya gitu. Nah, tapi gini, bayangin kalau Anda ada yang lihat gitu. Ya kan ini orang desek-desek terus tiba-tiba ada satu orang naik. Dan pastinya dia lumayan terkenal karena dia itu kepala dari tax collector, ya kan, kepala pemungut cukai. Pasti malu banget lah. Ada orang kaya sampai manjat pohon untuk bisa melihat Yesus. Ya, pasti malu banget gitu ya. Nah inilah yang disebut hunger. Hunger, lapar akan Tuhan. Ya, saat dia mendengar Yesus akan lewat di Yeriko, saya percaya Sakyus ini bergumam. Saya bilang sama Bapak Ibu Saudara kan, saya senang berimajinasi. Saya membayangkan Sakyus ini waktu dengar Yesus mau lewat di Yeriko ke Yerusalem ya, dia bergumam begini, aku pengen lihat yang namanya Yesus ini. Harus. Gimana caranya, pokoknya aku harus bisa ngelihat dia. That's hunger. Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah lapar akan Tuhan. Nah, hunger is the key to your God encounter. The more you hunger for God's presence, the more you put yourself in position for an encounter with Him. Ya,
kunci dari God encounter itu hunger, lapar. Semakin Anda lapar akan hadiratnya, ya, semakin Anda menempatkan diri di dalam posisi untuk encounter dengan dia, untuk bertemu dengan dia. Di awalnya Sakius tidak berpikir, menurut saya Sakius pasti tidak berpikir sama sekali bahwa Tuhan Yesus mau menemui dia. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kenapa begitu? Lah jangankan Tuhan Yesus, orang banyak saja enggak mau kok ketemu Sakius. Benar enggak? Entah takut diporotin, ya kan? Atau takut digolongkan sebagai pendosa. Ya bukan. Tapi Sakius eager to see Jesus. Sakius bukan cuma ingin, tapi sangat ingin. Itu apa namanya? Rindu. Betul? Melihat yang namanya Yesus. Itu sesuatu yang murni keluar gitu dari dalam hatinya. Orang yang lapar itu enggak terbendung katanya. Makanya hati-hati kalau rakyat lapar, kan begitu ya. Makanya dikeluarkan namanya bantuan sosial tunai. Kenapa? Jangan sampai rakyat lapar. Kalau lapar tuh nakutin. Orang yang lapar itu bisa istilahnya lakuin apa aja gitu. Ya kan? Demikian juga orang yang menanggung rindu itu enggak terbendung. Ya, nah kenapa kok Sakius ini pengen lihat Yesus? Kan dia bukan orang baik-baik, bahkan dijauhi orang. Apakah enggak takut ntar dikoreksi sama Tuhan Yesus? Dibongkar dosa-dosanya. Nah, disinilah letak bedanya. Disinilah letak bedanya. Ada orang yang hidupnya bermasalah, selalu hanya ingin senangnya ngumpul sama orang yang bermasalah juga. Makanya kita suka dengar istilah barisan sakit hati. Ya, Anda pasti masih pernah dengar itu. Apa akibatnya? Ya terus merasa terlegitimasi bahwa sakit hati itu benar. Karena kumpulnya sama semua orang yang sakit hati. Ya, kenapa orang-orang seperti ini nggak mau kumpul dengan orang yang tidak sakit hati? Karena males dengar nasihat. Yang berkata, buanglah sakit hatimu, itu enggak berguna. Mereka enggak mau dengar. Enggak mau dengar ini. Enggak mau dikoreksi dengan kata lain. Ya, yang mereka senang dengar adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Yang sakit hati juga. Sehingga berkata, ya memang kita ini orang-orang yang tersingkirkan. Kita orang-orang yang dizolimi, ya kan? Gak kudus, kita ini kotor, gak kayak mereka yang suci, kudus, tak bercacat celah. Lalu apa yang terjadi? Ya meneruskan sakit hatinya, meneruskan kesalahannya. Ya, kalau Sakius seperti itu, saya yakin dia gak pengen lihat Yesus. Gak pengen, apalagi ketemu. Kalaupun ada yang ngajak untuk Sakius ketemu Yesus, mungkin dia ogah-ogahan hanya karena sungkan, ya kan? Dan saat orang banyak dikatakan tuh yang crowd yang masif sekali menghalangi jalannya, ya pasti dia akan berkata pada yang ngajak ini, udahlah gue pulang aja, ribet, ntar gue malah keinjek, ya kan? Lagian gue males ngelihat pandangan nyinyir orang-orang itu, ya bukan? Ya, dan itu sesuatu yang masuk akal sekali. Apalagi sampai harus manjat-manjat pohon. No way. Ntar apa kata orang? Ya kan? Perkara memanjat pohon ini bukan perkara yang sederhana loh. Ya kan? Apalagi untuk orang dewasa, orang yang sudah maksudnya ada umur dan orang kaya itu. Saya aja dulu zaman saya masih kecil ya, tapi bukan kecil banget seperti cucu saya. Jadi udah SD atau SMP. SD tapi yang udah gede yang kelas 5 atau 6. Saya ingat di kota saya Semarang baru pertama kalinya dibolehkan ada itu apa barongsai apa tuh pokoknya deket-deket Imlek ya kayak begitu di daerah Chinatown di Pecinan kalau orang Jawa bilangnya begitu di Semarang. Dan saya karena ya belum tinggi kan depannya orang tinggi-tinggi. Saya jengkel banget kok saya nggak bisa lihat gitu. Nah di dekat situ ada pohon kebetulan. Saya tuh bisa bilang sama papi saya aku naik pohon aja gitu. Papi saya liatin saya dari atas sampai ke bawah dan bilang gini, enggak langsung bilang begitu. Saya bilang kenapa? Dan papi saya bilang ini, kamu anak perempuan katanya begitu. Ya kan tuh coba, saya bukan orang yang apa tuh a very wealthy woman kan bukan begitu ya. Masih seorang anak tapi karena anak perempuan gitu.
Ya, ada norma-norma kan di masyarakat ini gitu. Jadi bayangin kalau Sakeus itu sampai naik pohon. Ya, nah ntar apa kata orang? Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Nanti apa kata orang? Sejujurnya ini adalah salah satu penghalang untuk orang mengalami yang namanya God encounter. Ingat-ingat ini. Waktu Anda mau all out, Anda bilang, oh enggak, kalau gini ntar gue dikira fanatik. Dan apa kata orang? Kalau Anda teman-teman misalnya yang pada ngekos misalnya ya kan, biasanya bangun jam 7, jam 8. Lalu Anda ini mau bangun setengah 5 gitu, padahal cowok. Ntar apa kata orang? Iya kan? Seperti itu. Seringkali. Ya, waktu kita mau sungguh-sungguh baca Alkitab urut gitu maksudnya. Mau baca semua dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang yang bilang, maju mundur. Kenapa? Entar apa kata orang. Ya, tapi Sakeus ini beda. Saya percaya ada sesuatu yang berproses dalam dirinya. Ya, yang membuat dia itu ingin mengubah sikonnya ini. Ya kan dia very wealthy. Ya kan, tetapi dia pasti tahu ada yang dari pandangan nyinyir orang, dia ngerti lah gitu ya. Dia tuh siapa. Dan dia tuh ingin mengubah sikonnya. Dia ingin keluar dari permasalahannya. Tapi selama ini dia tidak mengerti. Siapa bisa tolong dia? Bagaimana mengubah hidupnya ini? Saat kumpul dengan anak buahnya, para pemungut cukai, semua pasti bilang bahwa apa yang dia lakuin ini benar. Memang itulah profesi mereka. Ya kan kalau pencuri kumpul sama pencuri kan ya pasti berkata mencuri itu benar. Kan begitu ya. Biar aja ada yang nyipir, yang penting kita bisa tetap kaya. Gitu ya. Tapi kalau Sakeus mau ngumpul dengan orang yang bukan pemungut cukai, dia ada ketakutan, mana ada yang mau. Gitu ya. Semua bukan hanya akan menjauhi tapi juga menghakimi. Ya, dan penghakiman itu kan gak enak. Ya. Namun dari sekian banyak cerita tentang Yesus yang dia dengar, tiba-tiba itu memunculkan istilah saya, ada satu keyakinan dalam diri Sakeus ini. Yesus adalah satu pribadi yang berbeda. Sulit untuk dia menceritakan dalam kata-kata, tapi apa yang terus bermunculan di hatinya ini, ya tentang apa yang terus bermunculan. Tapi ada keyakinan gitu. Ada keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus pasti punya jalan keluar untuk dia. Dan tiba-tiba keyakinannya ini membuat dia sungguh sangat ingin, eager to see Jesus. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda dan saya juga memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus pasti punya jalan keluar untuk masalah Anda dan saya? Apakah itu juga memunculkan kerinduan yang amat sangat dalam hati Anda dan saya untuk aku harus bertemu dengan Yesus. Karena dia pasti punya jalan keluar untuk masalahku ini. Seberapa besar kerinduan itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan saya percaya kerinduan Sakeus yang begitu besar untuk melihat Tuhan Yesus yang inilah sebetulnya. Dan keyakinannya gitu bahwa Yesus ini pasti punya solusi buat gua gitu istilahnya ya. Itulah yang membuat dia tanpa ragu bersegera turun dari pohon dan menemui Yesus saat Tuhan Yesus memanggil dia. Ya, dan kita juga membaca kan, mari kita lihat bahwa lalu Sakeus segera turun. Dia segera turun, gak ngeles ya, dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita lah, karena memang Sakeus sangat ingin melihat Yesus. Kalau Anda kepingin ketemu siapa? Saya udah gak mengikutin, ya kan yang itu satu tokoh lah yang Anda idolakan. Tiba-tiba Anda dipanggil untuk ketemu dia, wow. Ya kan? Nah dipanggil untuk bertemu ya senang banget lah. Ya pasti senang banget. Dan nah dari sisi Tuhan Yesus sendiri. Dari sisi Tuhan Yesus sendiri. Ya kan saya tuh membaca ini menggelitik hati saya. Apa sih yang membuat Yesus itu kok harus menjumpai Sakeus? Benar gak Bapak itu? Tadi kan kita baca, coba kita lihat, saya tampilkan lagi ya. Sakeus segeralah turun kata Yesus.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini keluar dari mulut Tuhan kita sendiri loh. Bukan omongan murid-muridnya loh yang nyampein ke Sakeus. Enggak, dia sendiri yang bilang, Sakeus segeralah turun. Gua harus main ke rumah lo gitu kan istilahnya ya. Apa atau siapa yang bisa mengharuskan Tuhan Yesus untuk menumpang di rumah Sakeus? Loh, ini sesuatu yang menggelitik hati saya. Dia Tuhan, siapa sih yang bisa mengharuskan dia ini dan itu? Betul enggak ya? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang membaca hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saat ada hati yang sungguh-sungguh lapar akan dia, yang merindukan dia sangat, Tuhan pasti tahu. Pasti tahu. Dan itulah yang mengharuskan atau tidak bisa tidak membuat Tuhan harus menemui orang tersebut. Ya, karena orang yang lapar akan Tuhan itu akan rela meninggalkan yang namanya comfort zone. Ya, rela meninggalkan comfort zone. Apa itu comfort zone? Macam-macam. Mungkin tiap orang beda. Ya, tapi reputasi, rasa malunya, yang tadi entar apa kata orang, ya, termasuk juga semua argumen kebenaran dirinya. Dan itulah yang merobohkan semua penghalang untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan inilah ajaib dan powerfulnya yang namanya God encounter. Sekali lagi malam ini kita lihat. Kalau Anda teliti membaca, coba tidak ada satu ayat pun di Lukas 19 tadi yang mengatakan bahwa Yesus menyuruh apalagi memerintahkan Sakeus untuk memberikan persembahan atau mengembalikan uang atau mengganti rugi kepada orang yang sudah diperas. Tidak ada sama sekali. Di Lukas 19 Anda teliti dari semua versi. Tidak ada. Ya bukan. Yesus tadi kita baca hanya berkata begini. Saya keluarkan sekali lagi supaya Anda sungguh-sungguh ngerti. Sakeus segeralah turun. Itu cuman itu tok perintahnya. Sakeus segeralah turun. Kalau Anda membaca kalimat perintah itu hanya itu saja. Segeralah, itu kan perintah ya, kalimat perintah, kata perintah. Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu kan perintah untuk dirinya Yesus sendiri, mengharuskan dirinya menumpang di rumah Sakeus. Nah tapi kan begini Bapak Ibu Saudara, saat Sakeus sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus sungguh-sungguh dia terima dengan sukacita di dalam rumahnya, ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam hatinya, dalam hati Sakeus, yang membuat istilah saya, Sakeus tiba-tiba berkata, I know and I know and I know. Sulit dijelasin dengan kata-kata, namun itulah yang membuat Sakeus, saya tampilkan di sini, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, nanti kapan-kapan kalau saya boleh ceritakan ini dari budayanya itu kenapa 4 kali lipat, tapi bukan malam hari ini ya. Inilah respon dari seseorang yang sungguh mengalami yang namanya God encounter. Inilah yang namanya transformasi. Ya, saya percaya hidup Sakeus tidak pernah sama lagi sejak hari itu. Karena itu juga dijelaskan oleh kata-kata Yesus kepada Sakeus. Kita lihat, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya kan, Tuhan itu konsekuen. Ada firman yang berkata, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Ya, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa bilang amin? Ketik amin di komen Anda masing-masing. Ya, saya berdoa semoga Anda menangkap apa yang saya sampaikan malam hari ini. Apa yang dialami oleh Sakeus inilah yang tidak dialami oleh Yudas Iskariot. Yudas memang secara fisik tiap hari bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi yang dijawab oleh Ibu Tintin. Ya, mendengar Tuhan Yesus berbicara. Tetapi dia hanya menganggap itu semua sebagai apa? Sebagai rutinitasnya saja, sebagai salah seorang muridnya Yesus.
Ya, kepercayaan yang Yesus berikan kepada dia sebagai bendahara, pemegang uang. Ini enggak main-main, kepercayaan yang besar pemegang uang itu. Tapi itu tidak membuat Yudas pengen mengenal Yesus lebih dalam. Yudas, kenapa begitu? Karena Yudas hanya menjalankan tugasnya saja sebagai pengurus, sebagai suatu kewajiban. Dan enggak pernah melihat itu sebagai privilege, sebagai kesempatan untuk lebih mengenal hati Tuhan. Apa itu hati Tuhan? Sekali lagi saya berkata, apa yang Tuhan sukai, apa yang tidak Tuhan sukai, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhannya, tidak pernah dia tangkap. Betul? Dan saat akhirnya dia melakukan sesuatu yang salah, dan ujungnya dia pun tahu kalau itu salah, Yudas tahu kok. Kalau menjual Yesus itu salah, buktinya kan dia mau balikin 30 keping peraknya. Betul enggak? Tapi yang dia tahu, dia hanya punya rasa penyesalan dan malu. Tapi Yudas tidak punya trust. Trust apa? Trust kepada Yesus yang seperti dipunyai oleh Zakeus. Bahwa Tuhan Yesus ini pasti punya solusi untuk persoalanku. Yudas tidak punya trust itu. Enggak punya trust itu. Istilah saya, I know and I know and I know bahwa Yesus guru dan Tuhanku ini tahu apa yang aku harus lakuin untuk menyelesaikan rasa malu dan penyesalanku ini. Yesus pasti punya solusinya. Itu tidak ada di dalam hati Yudas. Dan sekali lagi kita lihat self-righteousness lah yang lebih dominan. Sehingga dia memilih untuk gantung diri. Why? Karena menurut Yudas inilah cara terbaik untuk menghapus rasa malu dan penyesalannya. Inilah Bapak Ibu Saudara ngerinya orang yang punya yang namanya self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Itu langsung memblok yang namanya God encounter. Nggak akan bisa. Ya, berapa banyak dari kita yang seperti Yudas? Sedih sih harus menyampaikan ini. Tapi yang selama ini kita berasanya sudah mengenal Yesus. Karena dari kecil bahkan kita mungkin sudah jadi orang Kristen, sekolah di sekolah Kristen, ya sekolah Kristiani, sekolah Kristen, sekolah Katolik. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Ya pastilah jawabnya Yesus. Tapi sungguh-sungguhkah Yesus adalah Tuhan kita? Gak tahu. Kalau kita ingin marah dan Tuhan kita bilang jangan marah. Kita tetap marah atau kita berkata, oke Tuhan aku masih keki dengan mereka yang membuat aku jengkel ini. Tapi aku mau mencoba taat padamu Tuhan. Aku memilih untuk diam dulu. Aku memilih untuk menyingkir dulu. Supaya aku nggak kepancing. Ya, atau Anda tetap blok marah karena saya pengen marah. Ya. Saat kita kepingin investasi sesuatu yang semua teman-teman kita bilang begini, ambil aja cepetan. Kamu ntar bisa untung besar loh. Buruan, ntar keduluan orang yang lain. Anda buruan ambil investasi tersebut karena nanti keburu orang lain, ya keduluan orang lain. Atau Anda memilih duduk diam dulu dan bertanya kepada Tuhan Anda. Katanya kita ini hanya steward, pengelola dari hartanya yang dititipkan kepada kita. Tapi kok kalau giliran yang namanya cuan, yang namanya untung, kita berasa itu duit-duit kita. Ya suka-suka kita dong. Mau kita investin kemana? Betul? Kalau ternyata di kemudian hari ada masalah dengan yang namanya investasi tersebut, Anda baru tanya Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Waktu berinvestasi enggak tanya Tuhan, kok waktu ada masalah tanya Tuhan? Ya, sama. Waktu memilih jodoh enggak tanya Tuhan. Waktu ada persoalan dengan jodohnya, tanya Tuhan. Tuhan bilang, lu enggak pernah tanya gua, ya terserah lu dong gitu ya. Nah, saya suka lihat tuh cucu saya ya kalau maminya marah gitu ya. Karena dia lakuin apa-apa begitu dan dia tanya ini gimana. Maminya suka bilang ya Daud gak tanya Memi. Ya kan. Nah sekarang ya terserah kamu gitu ya. Kamu gak nurut gitu. Kita yang berdosa saja tahu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus nanti waktu bilangnya cari Tuhan nih ya. Tanya Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab-jawab. Sulit dilihat. Kita pilih cari yang lain, yang lebih mudah ditemui, lebih mudah dilihat. Siapa itu?
orang pinter, paranormal, orang yang punya pengaruh, termasuk cari hamba Tuhan. Banyak orang yang cari hamba Tuhan itu ngedesek gitu ya, dengan berkata begini, Bu Tuhan bilang apa? Pak Tuhan bilang apa? Tolong kasih tahu saya, nanti saya lakukan gitu. Lebih senang yang begitu instan gitu. Alasannya ibu kan bisa dengar suara Tuhan, sedangkan kalau saya enggak. Kadang saya sampai bilang begini, lah ibu tuh atau bapak tuh kamu tuh pengen dengar suara Tuhan enggak? Kalau setiap kali minta tolong orang, kapan encounter dengan Tuhan? Tuh. Ya kan, tapi lama Bu. Nah itu ya, makanya yang wanita bersyukur. Nanti kita akan bahas tentang sampai kapan menanti janji Tuhan ya. Dan waktu mencoba baca Alkitab nih, ada orang yang sudah baca Alkitab dan firman-nya isinya teguran demi teguran. Bosen katanya. Ya kan? Bukan ini yang gua butuhin. Yang gua butuhin gimana duit gua bisa cepet balik. Ya, gimana caranya anakku bisa cepet beres dari masalahnya. Gimana suamiku atau istriku bisa cepet jadi orang yang baik. Gimana supaya menantuku cepet gak selingkuh lagi. Cepetan Tuhan. Kenapa ini firman kok isinya cuma nyuruh sabar, nyuruh aku bertobat, ngingetin tentang persembahan. Ada ibu yang bilang ke saya bingung Bu sama Tuhan, kenapa saya butuh cepet-cepet duit saya balik kok yang diingetin tentang rusa yang haus. Jadi jujur saya itu aduh gitu ya rasanya ya. Duh. Itu loh Tuhan, mungkin banyak orang bilang gitu, itu loh Tuhan, ingetin tuh orang yang membuat aku bangkrut itu. Ya ingetin tuh atau tegur tuh suamiku atau istriku atau menantuku. Kok ini Tuhan aneh ya Bu Glory, saya itu butuh dikuatin, saya itu butuh dihibur, dikasih jalan keluar Bu. Malah saya dapatnya teguran mulu. Ya kadang Bapak Ibu Saudara saya itu speechless loh. Kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang berasa lebih tahu apa yang dia butuhkan daripada Tuhan. Ya, jadi saya kadang cuman bilang ya kan dia udah maha tahu gitu ya. Jadi saya cuman bilang begini, menurut Anda siapa yang lebih tahu tentang apa yang sebenar-benarnya Anda butuhkan? Anda atau Tuhan? Biasanya karena sungkan sama saya mungkin ya jawabnya begini, ya jelas Tuhan lah Bu yang lebih tahu. Tapi dari apa yang keluar dari bibir kita, Tuhan itu membaca sikap hati kita. Ya Anda dan saya itu percayalah gak mungkin bisa nipu Tuhan. Itu camkan baik-baik. Ya, yang di bibir dikatakan apa biar supaya sungkan sih saya sama Bu Glory. Masa Bu Glory nanya yang lebih tahu tentang kebutuhan saya apa Tuhan. Kalau saya jawab saya kan nanti kelihatan saya sombong gitu ya. Jadi jawabnya Tuhan. Tapi Tuhan membaca hati kita dan Tuhan gak bisa kita tipu. Dan selama kita masih punya self-righteousness, itu artinya Bapak Ibu Saudara, spirit of usia masih bercokol kuat di dalam hidup kita. Dan ya God encounter gak pernah bisa terjadi, gak pernah kita bisa alami. Dan ya rugi besar untuk kita kalau tahun ini di the year of encountering with God, Anda dan saya tidak mau bersegera mengebaskan spirit of usia ini, self-righteousness ini dari diri kita. Selalu merasa saya udah benar, orang lain yang salah, sikon yang salah. Tidak mau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di awal the year of encountering with God. Belum terlambat kalau Anda dan saya mau bersegera mengebaskan spirit of usia ini dalam diri kita. Semua kesombongan, semua self-righteousness yang masih ada dalam hidup kita. Dan biarlah rasa lapar, hunger akan Tuhan, itulah yang masuk di dalam hidup kita. Hidup Anda dan saya. Yuk kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya harus ngomong bagaimana ya? Saya pengen gini. Yuk kita ini sungguh-sungguh pengen gitu. Bukan cuma pengen tapi pengen gitu. Ya ketemu Tuhan. Tiap kali baca Alkitab pengen nih ketemu Tuhan. Pengen nih encounter dengan Tuhan. Tiap kali kita doa. Tiap kali praise and worship.
gitu ya. Mbok jangan hanya standar gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, ingin berjumpa dengan Tuhan seperti Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan. Jangan baca Alkitab, ndak mudeng, ya sudahlah. Doa ya cuman kewajiban aja. Pokok aku nggak lupa berdoa loh hari ini. Ya, nanti kalau lupa berdoa, lupa saat teduh aku disambar geledek. Nggak bakal. Ya, nggak ada kerinduan gitu di hati untuk doa itu sampai istilahnya terjadi breakthrough. Ya, sampai ada sesuatu di roh ini yang meledak gitu istilah saya. Ya, pernah gitu nggak sih Bapak Ibu Saudara? Sayang saya nggak bisa langsung lihat jawaban Anda, langsung dengar dari Anda ya. Baca Alkitab sampai bisa ada yang di sini itu yang meloncat gitu. Ya kan istilahnya. Dan kita sampai berkata gini, yes Lord, ngerti, aku ngerti gitu ya kan. I know. Ya, pernah nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dan punya yang namanya a humble heart. Jangan datangi Tuhan dengan segala self-righteousness kita. Kebenaran diri kita. Pasti nggak akan ketemu dengan dia. Ya kan? Nggak akan ketemu. Walaupun ditegur itu nggak enak. Tapi kalau firman Tuhan yang negur, menurut saya itu pasti benar. Jadi jangan buru-buru nggak suka dulu. Jangan buru-buru baper dulu gitu loh istilahnya ya. Karena obat kan memang terkadang pahit ya. Tapi perlu, dan kalau Anda dan saya sungguh percaya. Kita kan berkali-kali berkata bahwa apa? Tuhan Yesus itu Jehovah Rafa kita. Apa sih artinya Jehovah Rafa? Tuhan penyembuhku katanya begitu. Tapi kita fokusnya hanya sembuh dari sakit fisik. Gak sembuh dari persoalan-persoalan hidup kita. Ya, kalau dia Jehovah Rafa kita, mengapa kita tidak mau menelan obat dari dia? Hanya karena itu terasa pahit untuk hati dan jiwa kita. Ya, biarlah malam ini kita disembuhkan seperti Sakius yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena perjumpaannya dengan Sang Jehovah Rafa, the living water itu. Siapa bilang amin? Ketik amin di komen Anda dan mari beri kemuliaan buat Jehovah Rafa kita ya. By the way Bapak Ibu, ada yang tahu arti nama Sakius? Saya itu eager to know. Ya, saya eager to know. Arti nama Sakius apa sih, kan bukan nama Indonesia ya. Ternyata saya menemukan ini. Saya cari gitu ya. Sakius itu ternyata dari bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani Sakaios. Tulisannya kayak gitu, saya nggak bisa bahasa Yunani ya, Sakaios. Nah barangkali karena ketika saya dengar ini, saya jadi teringat ada satu kata Ibrani yang kata Ibrani sakai, bukan sakau ya, tapi sakai. Sakai itu artinya murni atau tahir. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Sekali lagi nama itu ada artinya ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah saya dan Pak Gana menyanyikan lagu There is a River, ini lagu yang bagus sekali ya. Saya akan berdoa khusus untuk kita semua dapat mengalami encounter dengan Tuhan dan apa yang menjadi persoalan hidup kita itu bisa segera beres. Kita juga sekaligus akan berdoa minta proteksi Tuhan Yesus yang sempurna buat keluarga-keluarga kita. Kita akan deklarasikan Mazmur 91 seperti yang saya sudah tulis di broadcast. Dan malam ini juga kita akan khusus berdoa buat bangsa dan negara kita. Ya, karena ini adalah masa-masa yang tidak mudah, bukan hanya buat kita, tetapi juga untuk pemimpin kita, presiden, wakil presiden kita, juga supaya Tuhan memproteksi dan memegangi hati beliau-beliau ini, juga untuk selalu bisa mengambil keputusan yang benar. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya berpesan, mari ikuti sampai selesai. Ya, jangan oh Ibu Glory udah selesai khotbah atau udah selesai nyanyi kok, oh ya udah aja gitu ya, jangan. Karena saya kan pesan tuh di broadcast untuk kalau Anda semua ada doa yang Anda mau bawa, kan enggak mungkin dikumpul, kalau misalnya ditulis di komen juga terlalu panjang ya, saya lama nanti membacanya, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang maha melihat. Jadi nanti ketika saya berdoa saya akan katakan silakan angkat seperti kalau kita di Prisma. Ya, silakan angkat yang Anda semua sudah siapkan dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Saya sebagai hambanya akan menjadi pengantar saja. Ya,
perantara kita tetap Tuhan Yesus, tetapi saya yang mengantar doa ini kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan There is a River. Ya, Bapak Ibu Saudara, lagu There is a River ini bercerita tentang wanita Samaria. Jadi pasti penulisnya terinspirasi dari cerita tentang wanita Samaria. Bagus sekali karena ini mengingatkan kita tentang yang namanya God Encounter. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan karena ada teksnya sehingga Bapak Ibu dan Saudara di rumah pasti bisa ikut menyanyikannya. Ya, mari kita nyanyikan. There is a river and it flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water that is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing from a well. Her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. But then she met the Master, and he told about her sin. And he said, if you drink this water, you'll never thirst again. There is a river, and it flows from deep within. There is a fountain
that frees the soul from sin. Come to this water, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There is a river that never shall run dry. Luar biasa, the river living water kita yaitu Tuhan Yesus. Ya, makanya sungguh-sungguh saya berdoa, kita akan nanti berdoa supaya kita semua benar-benar mengalami God encounter di tahun ini. Ya, punyai lapar, punyai haus seperti wanita Samaria, seperti Sakeus ini. Ya, dan malam hari ini kita akan seperti janji saya tadi, kita akan deklarasikan Mazmur 91. Ya, saya sudah minta untuk dituliskan di layar karena kita mau ganti kata kamu gitu ya kan dengan kata aku supaya ini menjadi personal untuk kita dan supaya kita nggak bingung-bingung. Jadi saya sudah berikan teksnya ya supaya Anda bisa ikuti dengan membaca teks yang jangan dari Alkitab Anda, yang kali ini jangan dari Alkitab Anda tetapi dari layar supaya kita bisa sama-sama ya. Bacakan ini, Anda boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Kita mau sungguh-sungguh membaca ini bukan sebagai rapalan, bukan ya. Tetapi dengan iman kita mau percaya seperti Sakeus percaya bahwa ada solusi pada Tuhan Yesus ya. Ada proteksi yang sempurna dari Tuhan Yesus. Ketika kita melekatkan hati kita kepada Dia, hidup kita kepada Dia, proteksi itu di tangan Dia. Saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu melakukan prokes dengan benar, ya pasti itu menjadi bagian kita. Tetapi juga jangan menjadi orang yang punya self righteousness itu. Saya sudah lakukan semuanya, pasti saya sehat. Orang lain itu salah. Makanya dia tidak sehat dan dia ini itu. Enggak, ya. Kita mau serahkan hidup kita ke tangan Tuhan kita. Mari kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 rebah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan dari
padamu. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya malam hari ini bersama-sama dengan saya dan Pak Gana, tetapi baik kalau Anda mendeklarasikan ini setiap hari bersama-sama, syukur-syukur bersama dengan seluruh keluarga. Ya, Papa, Mama, Bapak, Ibu dan anak-anak yang masih ada di rumah. Kalau yang udah berumah tangga sendiri, deklarasi sendiri di rumahnya. Ya, mari kita bersatu hati membangun tembok perlindungan untuk keluarga besar HOTK Ministry dan juga untuk semua saja yang mau ikut seperti ini dan pastinya untuk bangsa dan negara kita. Ya, dan malam hari ini kita mau sungguh-sungguh nanti kita akan memberikan persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. Tidak pernah ada paksaan ya, tetapi orang yang mengalami yang namanya God encounter seperti yang saya tadi bilang. Seperti Sakeus, I know and I know and I know. Ya, biarlah Tuhan yang berbicara di hati Anda. Dan mari memberikan persembahan dengan sukacita. Bukan yang biasa. Dan pastinya Tuhan yang melihat hati Anda dan saya. Itulah Tuhan yang akan melimpahkan segala kebaikan, kesembuhan, kesehatan, proteksinya yang sempurna buat kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Nanti saya akan mengajak Anda semuanya siapkan dulu yang akan kita angkat. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Tetapi juga sekaligus Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa kami. Apapun yang sakit itu di dalam hidup kami Tuhan. Baik itu secara keuangan, baik itu secara fisik, baik itu secara hubungan keluarga, baik itu secara apapun Tuhan yang tidak beres di dalam hidup kami. Engkaulah Jehovah Rafa kami. Kami sungguh ingin encounter dengan Engkau Tuhan. Supaya seperti wanita Samaria di sumur Yakub, seperti Sakeus Tuhan yang bertemu dengan Engkau. Semua persoalan di dalam hidupnya terbuka di depan dia. Dan akhirnya ada penyelesaian yang ilahi yang dari Tuhan. Yang itu tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun. Biar malam hari ini Tuhan, ketika kami semua mengangkat apa yang menjadi doa kami Tuhan dari setiap keluarga maupun pribadi, lepas pribadi yang malam hari ini ikut di dalam doa ini Tuhan. Engkau yang melihat satu persatu kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang melihat kerinduan kami yang begitu besar. Pertama-tama biarlah kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Bukan hanya di bibir kami, tetapi sampai seperti Sakeus yang keluar dari hati. Yang sampai Tuhan selalu keep trying. Apapun yang menjadi penghalang, kami tidak akan pedulikan itu. The crowd, orang banyak yang akan berkata ini dan itu. Kami tidak akan pedulikan apa nanti kata orang. Karena itu yang akan menjadi blok yang akan menghalangi kami untuk bertemu dengan Engkau. Tapi kami akan terobos itu semuanya. Dan kami juga tidak mau Tuhan berhenti dengan self-righteousness kami. Kebenaran diri kami sendiri untuk semua persoalan hidup kami. Mari Tuhan kami angkat semua persoalan hidup kami ini ke mezbah-Mu. Dan biar Tuhan obat yang sepahit apapun kalau itu dari Jehovah Rafa kami. Kami akan minum karena kami tahu Tuhan itu terbaik untuk kami. Mari Tuhan beritahu kami apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus perbuat. Tegur kami kalau ada sesuatu yang masih salah di dalam hidup kami. Highlight apapun itu yang baunya busuk untuk mezbah-Mu ini Tuhan. Karena hati kami sungguh-sungguh hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin Tuhan menyukakan hati-Mu. Ingin setiap kali kami menghadap Engkau. Setiap kali kami meletakkan persembahan kami. Itu seperti persembahan Habel dan bukan seperti persembahan Kain. Itu seperti persembahan Elia dan bukan seperti persembahan nabi-nabi Baal Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang melihat hati setiap kami. Mari Tuhan, Engkau yang melihat apa yang kami angkat di hadapan-Mu ini. Tetapi Engkau juga yang melihat hati kami, yang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bukanlah manusia yang serba tahu, tapi Engkau Tuhan
adalah Allah yang Maha Tahu. Dan kepada Allah yang Maha Tahu inilah kami datang, kepada Allah yang Maha Tahu inilah kami meminta solusi dari semua persoalan hidup kami. Dan kalau Tuhan bisa tolong wanita Samaria, kalau Tuhan bisa tolong Sakeus, Tuhan juga bisa menolong kami anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik dan Engkau sekaligus adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Malam ini seperti Daud berkata, dari mana pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan, penguasa langit dan bumi. Itu yang keluar dari hati kami Tuhan. Dan kami mau juga katakan seperti Daud berkata, kami percaya Allah kami tidak terlelap, Tuhan Yesus kami tidak tertidur. Sehingga apapun Tuhan yang menjadi persoalan kami, itu hanya sesuatu yang kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biar Engkau yang datang dulu di hati kami dan bereskan hidup kami. Kami percaya persoalan itu hanya seujung kuku-Mu untuk Engkau bisa menyelesaikannya Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, merindukan Engkau, menyukakan hati-Mu mulai malam hari ini. Tuhan tolongi kami semua saat kami membaca firman-Mu. Jangan kami membacanya hanya sebagai kewajiban. Saat kami berdoa di pagi hari, saat kami berdoa di siang hari, saat kami berdoa sebelum tidur malam hari ini. Mulai malam ini Tuhan, itu bukan karena kewajiban kami sebagai orang Kristiani. Tetapi karena kami tahu hidup kami hanya karena Engkau. Dan karena kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan memproteksi kami. Dan terus punya panjang sabar untuk kami. Biar Tuhan setiap kali kami memuji dan memuliakan Engkau. Pujian itu bukan sekedar juga karena kewajiban kami. Tetapi biar itu meluap dari hati kami yang ingin memuji dan mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan perkenanan-Mu yang turun di dalam hidup kami setiap anak-anak-Mu. Dan tepat pada waktunya Tuhan, Engkau yang akan memberikan solusi penyelesaian atas semua persoalan yang kami angkat malam hari ini. Kami sangat dan terlalu percaya Tuhan, Engkau pasti akan menjawabnya. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kami ini dari sejak tahun lalu. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas bangsa ini. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang bertindak untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk presiden kami Tuhan dan wakil presiden kami. Biar Tuhan Engkau yang terus pegangi hati beliau-beliau ini. Supaya apapun keputusan yang beliau-beliau ini ambil, sungguh-sungguh itu adalah keputusan yang dipengaruhi oleh Roh Kudus Tuhan. Supaya apapun keputusan yang mereka ambil, ini adalah keputusan yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan biar Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang berdiri untuk bangsa ini. Sehingga bangsa ini Tuhan bukan menjadi bangsa yang dihabisi oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Tetapi bangsa yang menyukakan hati-Mu. Bangsa yang ada di hati-Mu Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk bangsa ini. Dan biar Tuhan yang menjadi persoalan untuk bangsa ini apapun itu termasuk COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya. Dan biar Tuhan Engkau juga yang memberkati bangsa ini cepat mendapatkan jalan keluar Tuhan. Ketika ada vaksin juga Engkau yang membuat kami semua anak-anak Tuhan bersatu hati Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Engkau. Dan sungguh-sungguh kami percaya ada penyelesaian yang daripada Tuhan lewat vaksin ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bersama dengan persembahan yang kami bawa malam hari ini. Biar persembahan ini seperti persembahan Cornelius yang naik ke hadapan-Mu. Dan Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawabnya seperti yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh menemui Allah yang begitu ajaib. Tetapi kami boleh mendatangi Engkau sebagai Bapa kami.
Karena Engkau tidak melihat dosa-dosa kami, tetapi Engkau melihat pengorbanan Yesus Kristus putramu. Dan darahnya yang kudus itu Tuhan, yang melayakkan kami, memberanikan kami untuk kami menghadap tahta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa itu, nama yang mulia itu, Kami menaikkan semua doa ini. Doa yang sudah kami angkat tadi Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Kristus, Tuhan, Jehovah Rafa, Jehovah penyembuh kami yang hidup. Mari semua yang percaya, apapun yang kita naikkan malam hari ini, Tuhan yang akan menjawabnya. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya bersuka cita, saya lega. Semoga Anda tetap ya berdeklarasi di rumah-rumah Anda masing-masing. Terus bukan hanya malam hari ini, terus kita akan berdeklarasi sampai terjadi breakthrough di dalam keluarga-keluarga kita dan di bangsa ini. Ya, saya percaya sangat itu. Terima kasih sekali lagi. Anda sudah mengikuti sampai akhir. Tuhan yang akan memberkati Anda semuanya sampai tetap sehat. Sampai kita nanti bertemu di sesi Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.